Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Haji Diaras Muhammad Shadiq. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik Bu. Alhamdulillah. Baik, sehat. Untuk kali ini kita akan berbincang tentang berburu bekah. Berburu berkah ya Pak Haji ya? Berkah, kurang R-nya. Ternyata berburu itu bukan hanya berburu takjil kalau di bulan Ramadan, ternyata ada berburu berkah juga. Bagaimana nih Pak Haji, berburu berkah itu? Terima kasih. Selamat memirsa dan selamat menikmati uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita mendapat suatu kesehatan dari Allah dan selalu dibimbing Allah dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bu Ir, ini saya sengaja mengambil suatu tema atau kita dapatkan judul yaitu memburu berkah. Nggih, Pak Haji. Tadi Bu Ir mengatakan berburu itu adalah gerak cepat. Iya. Bukan hanya di sini kita berburu takjil, kita berburu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian perlu kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita Allah itu tidak rahasia lagi, kita yakini, kita imani bahwa di situ ada yang diturunkan kepada manusia. Apa itu berkah? Kemudian siapa yang bisa menjalankan suatu berkah agar Allah itu sayang kepada kita, agar Allah itu selalu mendampingi kita, agar Allah itu selalu membimbing kita, yaitu iman, Bu Iren. Iman harus percaya kita pada Allah. Tanpa kepercayaan kita akan ngambang. Puasa pun akan ngambang, sholat pun akan ngambang dan lain sebagainya. Karena apa? Kolbu kita tidak tertuju pada Allah dan kolbu kita tidak memfokuskan bahwa Allah itu ada. Sudah saya katakan kemarin Allah itu abstrak ya. Abstrak itu artinya apa? Abstrak itu kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi di sini abstrak ini adalah kita merasakan, meyakini, mensugesti bahwa kita itu ada yang menciptakan, Bu Ir. Kemudian hubungannya dengan berkah ini ada beberapa yang diturunkan oleh Allah yang khusus bulan puasa, yaitu ada 3, Bu Ir. Yang pertama adalah rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang, Bu. Kasih sayang, bukan kita itu kasih sayang Allah kepada manusia. Berupa apa? Yang pertama adalah kasih sayang berupa manusia itu diberikan suatu kegembiraan. Nah, terutama bentuknya gimana nih? Terutama di bulan puasa. Yang pertama, kita rasakan, Bu Ir, setiap hari kita menanti buka puasa pada saat kita sore, kita berburu takjil kemana-mana, dan banyak warung buka, dan banyak yang berjualan, itu akan diburu. Oleh apa? Orang-orang yang berpuasa. Walaupun di situ kalau tidak punya uang, maka di sini kita berharap puasa itu, buka puasa itu adalah suatu yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak itu beriman. Ada kebahagiaan tersendiri nanti ya ketika kita berbuka gitu Pak.
walaupun lauknya itu tidak seberapa, itu nikmat, ya, Pak. Nikmat ya, nikmat karena kita lapar, kita sudah bisa menyelesaikan mulai pagi, mulai fajar sampai dengan datangnya waktu maghrib. Kemudian yang kedua, kita ada sugesti, harus yakin bahwa diri kita itu akan bertemu dengan Allah. Itu pada akhir hayat kita, ya. Manusia itu keseluruhan, baik itu kaya, miskin, pangkat, ya, kiai, ya, orang yang tidak pernah sholat, orang yang sholat, akan menuju pada satu, yaitu menemukan kematian. Kalau orang yang beriman, Bu Ir, yaitu bahwa dia yakin dan percaya bahwa pada akhirnya akan bertemu dengan Allah dan Allah akan menolong, ya, akan menolong kita dan dimasukkan dan dihindarkan dari api neraka. Kemudian yang kedua magfirah. Magfirah itu namanya pengampunan, Bu, pengampunan. Yang namanya pengampunan itu kita diampuni. Di dalamnya adalah Allah itu kalau kaumnya itu menjalankan puasa, hatinya itu dibersihkan dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Kalau kita tahu, Bu Ir, bahwa kita tidak memungkiri bahwa kita punya panca indera yang namanya mata, telinga, pendengaran, dan hidung, kemudian mulut, dan peraba dan perasa. Ini kadangkala keterbatasan kita, tidak bisa kita itu terhindar dari dosa-dosa, dosa-dosa. Apalagi kita setiap hari berkumpul dengan anak-anak, setiap hari berkumpul dengan jenengan. Ini saya melihat, wah, ada sesuatu yang terbersit. Orang lain tidak tahu, Bu. Ya. Jadi saya ini yang berbicara hatinya ya, Pak ya. Ada pikiran, ada hati gitu. Atau ada keabstrakan yang bisa dinikmati, dirasakan oleh diri sendiri, diri seseorang. Kemudian yang ketiga adalah pengampunan, Bu. Pengampunan itu namanya kebebasan, membebaskan dari belenggu, kebebasan dari penjara. Jadi orang yang berpuasa itu diberikan suatu ampunan oleh Allah yang berupa membebaskan dari api neraka. Ini. Jadi Ramadan itu kan hari pengampunan juga ya. Apalagi yang orang-orang yang sudah meninggal itu Allah akan membebaskan berapa ribu orang setiap malamnya gitu, apalagi bukan hanya yang sudah meninggal, tetapi yang masih hidup juga diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita lihat, Bu Ir, pada saat bulan puasa ini memang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Tidak tertuju pada orang Islam itu sendiri, tapi selain Islam itu selain Islam itu sudah meraih suatu keuntungan di mal-mal, kemudian toko-toko dan lain sebagainya. Ini diburu. Ternyata yang berburu bukan hanya Muslim, Pak. Non-Muslim juga. Kemudian. Apalagi sekarang banyak fenomena ini, Pak, berburu takjil itu. Bahkan yang Muslim nggak kebagian. Kalah cepat. Bu. Karena hal yang kita nikmati tanpa kerja keras, ini akan mendatangkan suatu nafsu untuk memiliki, nafsu untuk memiliki. Ini yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada fenomena yang kontras, Bu Ir, yang kadangkala kita itu mengelus dada. Di masyarakat itu ada suatu budaya. Budaya itu hasil cipta karsa dari manusia, cipta karsa dan rasa dari manusia. Ini adalah budaya. Pada tiap awal Ramadan, ini kita lihat kita lihat musola-musola, masjid-masjid, jenengan punya masjid dan saya di dekat musola. Itu saya melihat pada awal Ramadan saya itu alhamdulillah la in sakartum la zidanakum wala in kafartum inna adzabil sadid. Ya Allah,
betapa indahnya Ramadan. musola itu kalau ya pada saat begini. Ini, iya setiap harinya begini. Lah kemudian Wir pada 1 sampai 10 itu ya penuh. Sudah maju. Ada kemajuan ya. Ada kemajuan di sini. Softnya ada kemajuan. Makin maju. Kemajuan. Bukan hanya sholat sunnah taraweh, tapi di sini sholat wajib. Wah itu kalau maghrib itu sudah berbondong-bondong, yang tidak sampai meluap-luap, kadangkala sampai ada taruhnya. Iman kalau kita tinggalkan, karena kita diberikan suatu kelonggaran oleh Allah. Kemudian pada 10 sampai 20, waduh sudah semuanya sibuk ya. Jadi bagi orang yang tidak punya pengetahuan, iman masih tipis, dia kalau pekerjaan itu lebih penting, dunia itu lebih penting dari akhirat yang berkah tadi. Dia berusaha untuk mencari alasan pekerjaan lah dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya 20 sampai 30 lah begitu. Mereka itu berburu, Bu. Ya, berburu bagaimana anak saya, bagaimana menantu berburu saya. Ini ya, berburu persiapan lebaran. Persiapan lebaran itu ya. Ya Allah. Jadi di Ramadannya berburunya sudah menipis juga, tanggalnya tinggal tipis. Iya, menipis tinggal ini ya. Padahal seharusnya ini ya Pak ya, kalau di akhir Ramadan harus lebih ditingkatkan berburunya ini. Iya, ini berburu berkah. Pengampunan itu ya, pengampunan. Dan ini Bu, kalau sudah akhir Ramadan, ini musola-musola semakin maju, bahkan seorang laki-laki itu seakan-akan menipis itu ya. Itu menunjukkan bahwa itu budaya yang dilakukan oleh terutama umat Islam, masyarakat Islam, dan iman itu masing-masing itu ada tebal tipisnya. Dan kalau kita lihat dalam suatu perlombaan Bu Ir, kadangkala dari start itu tidak sampai pada ke finish itu. Pada saat di tengah-tengah mungkin ada yang sakit perut ya, di tengah-tengah kita ada yang sudah napasnya itu sudah ngos-ngosan atau berhenti dan lain sebagainya. Di titik akhir dari start sampai di finish ini adalah orang-orang yang punya iman, punya kepercayaan dan mau melaksanakan dan mampu untuk melaksanakan. Allah itu tidak memaksa. Mendapatkan hidayah dan taufik. Iya benar Bu. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Padahal tujuannya Ramadan itu agar la'alakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sampai istiqomah sesudah Ramadan juga. Iya, terima kasih. Itu ya dalam kehidupannya semacam itu, dan itu sulit untuk diubah. Karena apa? Masyarakat yang heterogen bermacam-macam itu, masa kita itu ayo sholat tarawih dan lain sebagainya. Kesadaran kita untuk melakukan suatu hal yang diridhoi oleh Allah ini akan terbersit, akan dilaksanakan manakala orang itu ibarat suatu lomba itu ya harus sampai finish, Bu. Harus sampai finish ini. Sehingga kita itu akan merasa gembira. Gembira itu adalah kepuasan di dalam kita itu melaksanakan sesuatu, hasilnya nyata. Apa hasilnya? Kita yakin bahwa suatu saat kita bertemu dengan Allah, kita akan dibebaskan dari api neraka. Menarik Pak Haji. Baik pemirsa, ternyata berburu itu banyak sekali yang kita buru, bukan hanya berburu binatang, berburu takjil, tetapi juga berburu berkah di bulan Ramadan. Jadi semoga kita semua bisa mengikuti lomba berburu berkah, berburu keberkahan sampai akhir bulan Ramadan, tidak berhenti di tengah jalan ya Pak Haji. Dan semoga bisa istiqomah berlanjut sampai sesudah Ramadan dan menjadi orang-orang yang takwa. Saya Irwa Zirah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, edisi Ramadan.